Israel gempur posisi tentara Suriah. Militer Israel mengatakan helikopter-helikopternya mengenai sasaran-sasaran tentara Suriah. Serangan itu dilakukan sebagai respon terhadap mortir yang ditembakkan ke daratan tinggi Golan yang diduduki Israel. Sejumlah sasaran terkena serangan, termasuk pos-pos pengamatan SAF dan sistem pengumpulan intelijen yang terletak di pangkalan-pangkalan SAF, kata militer Israel dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Angkatan Bersenjata Suriah seperti dikutip dari Reuters Rabu 25 Juli 2020. Sementara itu, kantor berita pemerintah Suriah, SANA, mengutip sebuah sumber militer mengatakan helikopter-helikopter Israel menargetkan 3 pos terdepan di daerah Quneitra Selatan, Suriah dengan rudal-rudal anti-tank yang dipandu, menyebutkan 2 tentara terluka dan beberapa serangan memicu kebakaran hutan. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah militer Israel mengatakan terdengar ledakan dari daerah daratan tinggi Golan yang dikuasai Israel. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, tetapi sebuah bangunan dan kendaraan Israel rusak, kata militer Israel. Ketegangan meningkat minggu ini di sepanjang perbatasan Israel-Suriah setelah seorang pejuang kelompok Syiah Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, tewas dalam serangan Israel di tepi Damaskus pada hari Senin. Militer Israel mengatakan telah meningkatkan pasukannya di front utara, di mana Israel berbatasan dengan Lebanon dan Suriah. Menyusul pembunuhan 2 anggota Hizbullah di Damaskus Agustus lalu, Said Hasan Nasrallah, pemimpin kelompok itu bersumpah akan merespon jika Israel membunuh lagi pejuangnya di negara itu. Hizbullah telah mengerahkan pejuangnya di Suriah sebagai bagian dari upaya yang didukung Iran untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam konflik yang dipicu aksi protes terhadap kekuasaannya pada 2011. Israel melihat kehadiran Hizbullah dan sekutunya Iran di Suriah sebagai ancaman strategis dan telah meningkatkan ratusan serangan terhadap target terkait Iran di sana. Negara Zionis itu merebut daratan tinggi Golan di Suriah dalam Perang Timur Tengah pada 1967. Sehari sebelumnya, militer Israel mengerahkan pasukannya untuk memperkuat daerah perbatasan dengan Lebanon pada Kamis 23 Juli 2020. Anggota militer dikerahkan ke daerah perbatasan setelah kelompok militer Hizbullah mengancam akan membalas serangan Israel awal pekan ini. Mengingat kondisi situasional, IDF, Tentara Pertahanan Israel, diputuskan untuk memperkuat pasukan infanteri ke Komando Utara. Jelas militer Israel dalam pernyataannya seperti dilansir Associated Press. Seorang juru bicara IDF mengatakan mengerahkan 1 batalion Brigade Golani dan sejumlah pasukan tambahan ke Divisi Galilea, Komando Utara. Langkah ini dilakukan usai Hizbullah menuding Israel melancarkan serangan pada Senin 20 Juli 2020 malam ke gudang senjata mereka yang berada di dekat Bandara Internasional Damaskus, Suriah, hingga menewaskan 1 orang pejuangnya. Di samping itu, serangan udara Israel tersebut juga menewaskan 4 pejuang asing lainnya. Israel dan Hizbullah memperketat keamanan di sepanjang jalur perbatasan, di mana lalu Hizbullah yang didukung oleh Iran kerap membalas setiap serangan Israel yang menyasar pejuang mereka di Suriah. Jika Israel menewaskan salah satu anggota kami di Suriah, kami akan merespon dari Lebanon, bukan dari ladang Sheba. Kami memberitahu tentara Israel di perbatasan untuk sangat berhati-hati dan menunggu balasan kami, kata pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah dalam sebuah pidato baru-baru ini.
Pada September 2019 lalu, kelompok militan Hizbullah telah melepaskan rudal sebagai aksi balasan terhadap serangan udara Israel di dekat Damaskus. Hizbullah dan Israel sempat terlibat perang selama 34 hari pada 2006 lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga berniat meningkatkan kekuatan militer negara Zionis itu. Tidak tanggung-tanggung, dia berencana menambahkan anggaran militer sebesar 964 juta USD atau setara dengan 14,1 triliun rupiah. Seruan itu muncul usai pertemuan membahas anggaran dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, Menteri Keuangan Israel Katz, Kepala Staf Militer Letnan Jenderal Aviv Kochashvi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Meir Ben Shabbat, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya. Sebuah pernyataan yang dirilis atas nama Netanyahu mengatakan sang Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan sumber anggaran guna menambah belanja pertahanan sebesar 3,3 miliar shekel atau setara dengan 964 juta USD. Anggaran tambahan tersebut diperlukan untuk membiayai aktivitas pasukan pertahanan Israel. Saat ini, pembangunan dinding pembatas jalur Gaza dan area-area penting tambahan yang tidak akan mengalami penundaan. Netanyahu mengatakan langkah itu diperlukan seiring munculnya ancaman keamanan di sekitar wilayah Israel. Ancaman yang dimaksud Netanyahu adalah kehadiran sang musuh bebuyutan Iran di tanah Suriah. Israel mengakui telah melancarkan serangan udara di Suriah dengan mengklaim serangan itu diarahkan ke target Iran.